Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Oke, baik. Oke, hari ini kita lanjutkan ya mata kuliah geofisika umumnya. Topiknya hari ini kita akan belajar mengenai salah satu metode di geofisika, yaitu seismik refraksi. Ya, jadi di geofisika itu kan ada berbagai macam metode ya yang terkait dengan seismik. Ada seismik refleksi, ada seismik refraksi. Ya, secara umum seperti itu. Nah, hari ini kita belajar mengenai seismik refraksi ya. Kita lihat di sini di slide ini ya, di sini ada katakanlah lintasan gelombang pada survei seismik refraksi. Jadi ketika kita melakukan survei seismik refraksi ya, sinar gelombang yang terekam itu berasal dari 3 lintasan gelombang utama. Misal ya, ini adalah permukaan ini. Ini adalah permukaan gitu ya. Ini adalah lapisan 1 dengan kecepatan seismik V1. Yang bawah ini adalah lapisan kedua dengan kecepatan seismiknya adalah V2. Ini adalah shot point atau titik tembaknya, kita sebut sebagai source. Kemudian ini adalah penerima atau receivernya ya, atau kita sebut juga geophone. Kalau di lapangan itu alat untuk seismik refraksi. Seismik refleksi kalau kita melakukan akuisisi data biasanya kita sebut geophone. Nah, ketika melakukan survei seismik refraksi ya, misal ya, ini kita ledakan shot point-nya apa yang terjadi ya. Nah, ketika kita ledakan di sini ada gelombang langsung atau sinar langsung ya. Jadi ketika kita ledakan shot point-nya atau sumber gelombangnya, jadi sumber gelombang ini shot point-nya di seismik refraksi ini bisa menggunakan palu yang dipukul ke plat besi atau baja, kemudian juga bisa menggunakan blasting, bisa menggunakan juga dinamit gitu ya, bisa menggunakan juga fibrosize gitu ya. Nah, kalau kita source-nya di air, di laut, nah source-nya itu bisa menggunakan air gun. Nah, ini ada gelombang langsung atau direct wave, kemudian juga ada gelombang yang dipantulkan di batas antara lapisan 1 dan 2. Nah, ini yang disebut dengan sinar refleksi atau reflected ray ya. Jadi sinar refleksi ini adalah sinar yang dipantulkan ya di bidang batas antara lapisan ke-1 dengan lapisan kedua. Nah, ini adalah sinar refleksi. Kemudian selain itu juga ada sinar refraksi ya seperti ini. Nah, ini sinar refraksi di mana gelombang menjalar gitu ya melalui medium, kemudian direfraksikan di batas antara lapisan ke-1 dan lapisan kedua. Nah, kita akan mempelajari sinar refraksi ini. Jadi biasanya syarat terjadinya refraksi itu adalah lapisan ke bawahnya itu lebih cepat kecepatannya. Atau dalam hal ini V2-nya itu lebih besar daripada V1 ya. Itu adalah syarat dari adanya refraksi gitu ya. Jadi itu di sini syaratnya adalah V2 lebih besar daripada V1. Nah, ini adalah syarat terjadinya refraksi. Oke. Nah, sinar refraksi ini akan muncul itu pada jarak tertentu ya, nanti kita pelajari ya. Jadi bisa kita lihat di sini karena sinar gelombang ini menjalar dengan jarak berbeda dan kecepatan yang berbeda, maka akan tiba pada waktu yang berbeda pula. Jadi kita punya 3 sinar nih. Ada sinar langsung atau direct ray, ada sinar refleksi atau reflected ray, dan ada sinar refraksi atau refracted ray. Jadi ketiganya ini dia punya waktu tempuh yang berbeda-beda, sehingga juga waktu tibanya juga akan berbeda-beda. Nah, sinar langsung atau direct ya di sini yang warna merah ini, dan juga sinar refraksi yang warna hitam ini ya. Nah, ini bisa kita lihat sinar langsung dan sinar refraksi tiba pada waktu yang berbeda tergantung jarak dari sumbernya dan struktur kecepatan dari medium yang dilaluinya ya. Jadi ketika kita melakukan survei seismik refraksi itu tidak hanya sinar seismik refraksi yang muncul, ternyata ada sinar langsung dan juga sinar refleksi atau sinar pantul ya, seperti itu. Kemudian nah di sini mengapa sinar gelombang membentuk garis lurus gitu ya. Jadi sebetulnya sinar gelombang atau kita sebut ray itu adalah penyederhanaan dari muka gelombang.
penyederhanaan dari wavefront ya, supaya kita lebih memahami dengan mudah penjelasan gelombang dari sumber ke penerima. Jadi sinar atau ray itu adalah tegak lurus muka gelombang ya, maka disambung-sambung terus gitu ya, itu disebut dengan sinar. Jadi sinar itu ray ya, supaya memudahkan kita memahami lintasan sinar gelombang dari sumber ke penerima, maka keluarlah istilah sinar atau ray gitu. Jadi ray atau sinar itu sendiri dia sebetulnya tegak lurus terhadap muka gelombang ya. Oke. Nah, ini menarik karena metode-metode seismik refraksi ya, atau seismik refleksi, nah itu banyak digunakan untuk eksplorasi migas gitu ya, untuk geoteknik, untuk apa itu infrastruktur, untuk mengetahui lapisan dangkal ya, dan lain sebagainya itu banyak digunakan. Oke, baik, saya lanjut lagi ya. Ketika kita mempelajari refraksi khususnya, maka kita biasanya mempelajari mengenai diagram time versus distance atau waktu terhadap jarak gitu ya, atau kita sebut sebagai TX diagram ya. TX diagram, T-nya adalah time, X-nya itu adalah distance ya. Jadi ini adalah diagram TX atau time distance diagram. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini sumbu X-nya adalah jarak atau distance ya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah waktu tempuh ya, time di sini. Nah, bisa kita lihat di sini, coba kita pikirkan ya, di sini sinar apa yang tercepat dari plot gambar di samping. Nah, ini ada kurva ya untuk gelombang langsung. Kemudian juga ada kurva untuk gelombang reflected atau gelombang pantul. Kemudian juga ada kurva untuk gelombang refraktif seperti ini. Oke. Nah, kita juga ada yang mengenal, ada yang disebut dengan jarak kritis, ada yang disebut dengan jarak crossover, ya. Nah, kalau kita lihat, misalnya, ini adalah jarak. Nah, pada jarak ini, misalnya di sini nih, di sini kita tarik garis lurus ke atas. Misalnya kita punya garis lurus ke atas di sini nih. Sorry, ini kayaknya hapus dulu. Kita punya garis lurus di sini, misal, ya. Maaf. Nah, kita punya titik di sini, tarik ke atas, gitu ya. Nah, kalau kita punya titik di sini, ditarik garis lurus ke atas ini, maka yang paling duluan tiba adalah sinar lurus, ya, atau direct ray, atau sinar langsung. Kemudian setelahnya kita bertemu dengan apa ini? Ini adalah refracted ray. Kemudian baru reflected ray. Jadi sinar refraksi, baru ketemu sinar refleksi. Ya, jadi kalau kita di jarak ini. Nah, kalau kita jaraknya di sini, di critical distance di sini, maka yang paling duluan tiba adalah di sini adalah gelombang langsung ya. Kita ketemu kurva gelombang langsung, ketemuan kemudian di sini berbarengan, di sini ada titik perpotongan dengan kurva sinar refraksi dan sinar refleksi. Nah, berbeda dengan di sini, di titik ini adalah jarak crossover. Jadi ketika di titik ini, ternyata kita pertama kali tiba itu adalah sinar langsung dan juga sinar refraksi berbarengan. Nah, setelah itu baru sinar refleksi di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat kurva sinar refleksi dengan kurva sinar langsung ya, ini reflected ray dengan direct ray atau sinar refleksi dan sinar langsung, itu biasanya asimptotik. Apa artinya asimptotik? Itu dia tidak pernah berpotongan gitu, sinar refleksi dengan sinar langsung. Nah, kemudian misal jika kita punya titik di sini nih, apa yang terjadi? Kita tarik garis lurus ke atas. Oops, sorry, ini ada. Kita coba lagi, kita bisa punya titik di sini, kita tarik lurus ke atas, apa yang terjadi? Ternyata yang paling duluan tiba untuk titik ini adalah di sini. Ini adalah kurva seismik refraksi. Baru setelah kurva sinar refraksi, kita baru bertemu dengan sinar langsung. Setelah dengan sinar langsung, baru bertemu dengan sinar refleksi. Jadi ada 3. Ternyata yang waktu tiba duluan itu tidak mesti sinar langsung, tapi pada jarak tertentu itu bisa sinar refraksi. Baru sinar langsung gitu ya. Jadi di antara 2 itu, yang duluan tiba ya, apakah itu dia sinar langsung atau itu sinar refraksi. Jadi ada 2 tipe ya. Oke. Nah,
Mari kita telaah ya, ini penting ya kita pahami apa yang disebut dengan TX diagram ini. Karena biasanya kalau nanti Anda ke lapangan melakukan survei seismik refraksi, nah setelahnya itu Anda harus bisa membuat TX diagram seperti ini, ya. Kenapa Pak harus membuat TX diagram? Ya supaya kita tahu mana itu kurva garis lurus, mana itu kurva sinar langsung, mana itu sinar refraksi, dan mana itu sinar refleksi. Nah, kalau kita tahu masing-masing kurva tadi, itu menggambarkan lapisan di bawahnya sebetulnya. Ya, kita lihat nih. Oke, jadi pertanyaan pertama, sinar apa yang tercepat dari plot gambar di samping? Jadi bisa sinar langsung duluan, bisa sinar refraksi duluan, tergantung jaraknya. Kemudian yang kedua, mengapa sinar langsung mempunyai garis lurus? Karena sinar langsung dia linier aja gitu, pada lapisan yang sama dia merambatnya, sehingga kecepatannya juga sama, sehingga dia linear terhadap jarak ya waktunya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengapa plot sinar langsung mulai dari 0,0. Nah, ini sinar langsung. Pada saat X sama dengan 0, maka T-nya 0. Nah, misal gitu ya. Ini yang di bawah ini ada dua lapisan nih. Ini lapisan pertama kecepatannya V1, ketebalannya adalah H1, ketebalan lapisan. Yang bawahnya ini adalah V2-nya lebih besar daripada V1. Oke. Nah, pada saat X sama dengan 0, maka T-nya juga adalah 0 gitu ya di sini. Jadi artinya bahwa dia karena linier ya di sini pada saatnya itu dimulai dari 0,0. Kemudian yang selanjutnya mengapa sinar refraksi mempunyai garis lurus. Nah, ini sinar refraksi itu yang ini. Ini kurvanya yang ini, kemudian di sini, kemudian titik-titik ini garis lurus karena dia juga linier sebetulnya. Ya. Kemudian mengapa sinar refraksi di plot tidak dimulai dari awal? Ya, karena sinar refraksi itu pada saat X sama dengan 0 ya, misal di sini gitu ya, dia masih katakanlah pada saat pada saat X sama dengan 0 ataupun T sama dengan 0, posisinya di sini ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau sinar refleksi ternyata dia asimptotik dengan sinar langsung. Nah, ini sinar refleksi itu yang ini nih kurvanya ya. Kayak parabolik gitu ya. Nah, ini adalah sinar langsungnya itu yang ini. Nah, ini selalu dia asimptotik. Apa itu asimptotik? Artinya bahwa dia tidak pernah berpotongan, tidak pernah beririsan kurvanya. Itu adalah kurva sinar langsung dan kurva sinar refleksi. Ya, oke. Nah, mari kita lihat di sini. Ini ada kurva dari sinar refleksi ya. Ini ke sini memotong di sini. Nah, di sini ini pada saat X sama dengan 0, nah ini ada 2H1 per V1. Nah, pada saat X sama dengan 0, ya, misal gitu ya, ini dilepaskan tembakannya, dar gitu ya. Nah, source-nya dilepaskan, kemudian turun ke bawah. Ini pada saat X0 ya, artinya di sini starting point-nya. Turun ke bawah, kemudian ada yang mantul ke atas. Nah, pulang pergi ini ya, ini ketebalannya berarti kan kalau ke bawah H1, balik lagi ke atas berarti H1 lagi. Kalau dijumlahkan menjadi 2H1. Nah, waktu tempuhnya dari source ke bawah dipantulkan naik lagi ke atas, bolak-balik, itu sama dengan jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Artinya 2H1 dibagi V1. Karena ke bawah H1, ke atas juga H1, bolak-balik kan. Jadi 2H1 dibagi dengan V1. Jadi waktu tempuhnya pada saat X sama dengan 0, maka T-nya ini sama dengan 2H1 per V1. Jadi waktu tempuh pada saat X sama dengan 0, itu adalah 2H1 per V1 di sini. Ya, bolak-balik ke atas. Koordinatnya masih 0 kan ya. Tetapi waktunya ada, travel time-nya bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Karena dipantulkan di sini, karena lapisannya berbeda. Ya, velocity-nya atau kecepatannya berbeda. Di sini kita bisa lihat, misal V2 yang lapisan kedua, V1 lapisan ke-1, sehingga V2 lebih besar daripada V1. Ya, nah ini makanya di sini pada saat X sama dengan 0 untuk kurva sinar refleksi, maka diperoleh T-nya itu ekuivalen dengan 2H1 per V1. Oke. Saya lanjut lagi ya. Jadi nanti kalau kita lihat ini misal ya, ini ada direct ray atau sinar langsung ya.
kemudian bertemu di sini, kemudian ada belokan di sini, ini adalah kurva refraksi ya. Nah, biasanya kalau ada dua kemiringan dari kurva yang berbeda, itu menandakan lapisan yang berbeda. Nah, di sini ada dua kemiringan kurva, ini satu, ini dua. Ya, karena dua, berarti di sini ada dua lapisan yang berbeda. Ya, jadi dua lapisan yang berbeda, gitu ya. Karena dia punya dua lapisan yang berbeda, dua slope atau kemiringan garis yang berbeda, yaitu menandakan dua lapisan yang berbeda di bawahnya. Jadi ketika Anda ke lapangan, Anda ngeplot di lapangan data nanti ya, nanti ketemu pola-pola seperti ini. Dan nanti Anda bisa menginterpretasi, nah kira-kira di bawah permukaannya itu berapa lapis, dan velocity-nya seperti apa lapisan pertama, dan seperti apa velocity di lapisan kedua. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Kemudian, nah ini kemiringannya 1/V1, kalau yang ini kemiringannya adalah 1/V2. Jadi ini adalah memahami diagram TX itu merupakan kuncinya. Jadi ketika Anda ke lapangan, survei seismik refraksi, Anda harus paham dulu nanti bagaimana membuat TX diagram. Karena data-data yang Anda akuisisi di lapangan, itu hanya harus plot dalam bentuk diagram TX ini. Ya, sehingga Anda tahu mana polanya dari sinar lurus, sinar refraksi maupun sinar refleksi. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjut lagi, ini adalah direct ray atau sinar langsung ya, direct ray. Nah, waktu tiba sinar langsung ya merupakan fungsi linear sederhana dari kecepatan dan jarak dari shot point atau titik tembak ke receiver atau penerima. Nah, ini waktu tiba langsung sama dengan X dibagi V1 ya, jarak dibagi kecepatan. Nah, ini. Oke, ini adalah shot point, ini sinar langsung, lapisan 1, lapisan 2. Artinya, sinar langsung ini hanya merambat di lapisan pertama aja. Hanya merambat di medium dengan kecepatannya homogen V1 aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah sinar langsung. Kemudian kalau kita plot TX diagramnya, sinar langsung karena dia linear, maka bisa kita lihat ini suhu X ya, ini adalah suhu Y. Misal begini, sering gitu ya, karena nah ini linear, karena pada saat X sama dengan 0, maka T-nya juga 0. Ya, karena nggak ada yang bolak-balik kan, udah diam aja di situ 0. Pada saat X sama dengan 1, maka T-nya 1. Ya, karena dia linear. Kenapa linear? Orang velocity-nya juga sama lapisannya. T-nya V1 dia. Ya, jadi sinar langsung ini hanya melewati lapisan yang pertama saja, gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini adalah sinar refleksi atau sinar pantul, ya, atau reflected ray. Nah, ini adalah gambarannya seperti ini, ya. Jadi, nah ini pada saat X sama dengan 0, tuh shoot point lihat, tuh, kemudian dipantulkan lagi, terus pantulkan lagi. Oh, itu ada sinar pantul di mana dipantulkan di bidang batas antara lapisan 1 dengan lapisan 2. Lapisan 1 punya kecepatan V1, lapisan 2 punya kecepatan V2. Karena dia beda velocity, Anda belajar hukum Snellius kan ya, di mana sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Jadi kalau ada lapisan yang berbeda indeks bias, berbeda velocity, maka ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan, dan ada yang direfraksikan, gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini waktu tiba sinar refleksi itu karakteristiknya adalah tidak pernah waktu tiba pertama kali. Oke, ya ini gambaran dari sinar refleksi ini nih. Nah ini sinar refleksi. Ya, dia selalu datang setelah gelombang lain, baik setelah gelombang langsung maupun setelah gelombang refraksi. Ya, gambarnya seperti itu. Nah, ini tidak pernah waktu tiba pertama kali, kemudian diplot sebagai kurva melengkung pada diagram TX. Nah, ini kurvanya melengkung hiperbolik. Nah, ini adalah untuk kurva seismik refleksi ya. Ini adalah hiperbolik. Kemudian asimptotik dengan sinar gelombang langsung. Nah, ini untuk kurva sinar refleksi, dia selalu asimptotik dengan sinar gelombang langsung yang warna merah ini. Apa itu asimptotik? Nah, asimptotik ini adalah tidak pernah beririsan artinya. Ya,
Jadi dia melengkung, yang satu lurus, yang satu melengkung. Artinya tidak pernah beririsan. Ya. Kemudian sumbu Y, ya, Y-intercept waktu ini menghasilkan ketebalan lapisan. Ya, mengapa tidak kita gunakan untuk estimasi ketebalan lapisan? Yang tadi saya bilang di sini nih, pada saat ketemu X sama dengan 0, maka waktu tempuhnya atau T-nya sama dengan 2H1 per V1. Masih ingat nggak? Nah, yang tadi. Jadi pada saat X sama dengan 0, di kurva seismik refleksi atau sinar refleksi, ya kita bisa menghitung hubungan waktu tempuh T sama dengan 2H1 per V1. H1 adalah ketebalan lapisan 1. V1 itu adalah kecepatan lapisan 1. Ya, seperti itu. Jadi inilah gambaran karakteristik dari sinar refleksi. Oke, nah kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, sinar refraksi. Oke. Nah, ini sinar refraksi bisa kita lihat. Nah, kurvanya ini. Nah, ini ya. Nah, ini kurvanya yang hitam. Ini adalah sinar refraksi. Jadi karakteristik dari sinar refraksi itu adalah waktu tiba sinar refraksi, ya ini plot sebagai lintasan linear pada diagram TX. Kemudian bagian yang menjalar pada lapisan atas konstan. Kemudian bagian yang menjalar pada lapisan yang lebih rendah fungsi dari X. Nah, ini hanya tiba setelah jarak kritis, kemudian waktu tiba pertama hanya setelah crossover, kemudian menjalar cukup panjang pada lapisan yang tercepat. Misal, kita punya dua lapisan, ini lapisan 1, kecepatannya adalah V1, kemudian ini adalah lapisan kedua, kecepatannya adalah V2. Nah, ketika syarat dari terjadinya refraksi adalah V2-nya ini lebih besar daripada V1. Artinya kecepatan untuk lapisan yang lebih dalamnya lebih cepat. Nah, pada saat di sini jarak kritis tercapai, maka ada gelombang yang direfraksikan di sini. IC ini adalah sudut kritis pada saat sudut pantulnya itu sama dengan 90 derajat relatif terhadap bidang normal. Ya, jadi ini IC ini adalah sudut kritis. Jadi sudut kritis ini tercapai pada saat sudut pantulnya ini mencapai 90 derajat. Artinya dia terefraksikan. Kalau yang ini adalah terrefleksikan, terpantulkan. Kalau yang ini refraksi, kalau ini refleksi. Jadi ada dua tipe. Ya, kalau refraksi itu terbentuk setelah ada sudut kritis ya di sini. Nah, menjalarlah dia di batas lapisan ini, terutama mendekati ke bawah. Karena naluriah dari sinar gelombang adalah dia mencapai lintasan dengan waktu tempuh yang minimum. Artinya gelombang itu dia ingin merambat, ingin berpropagasi di suatu medium yang memerlukan waktu tempuh yang minimum, artinya cepat gitu. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini, ya bagaimana gelombang refraksi menjalar gitu ya di lapisan 2 seperti ini gitu ya. Kemudian ke permukaan di sini seperti ini. Kemudian juga naik ke permukaan seperti ini. Nah, ini adalah jarak kritis ya. Jadi di sini tidak ada sinar refraksi. Oke. Nah, ini gambarannya dari sinar refraksi ya, bisa kita lihat ya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah jarak kritis ya. Jarak kritis ini pada saat di sini bisa kita lihat crossover distance ya, di mana kurva sinar refraksi memotong kurva sinar refleksi dan juga memotong kurva sinar langsung. Nah, ini adalah crossover distance, artinya disitulah mulai sinar refraksi sebagai sinar yang paling duluan tiba di stasiun nantinya. Jadi dia menyalip direct ya, menyalip sinar langsung yang warna merah ini ya pada jarak tertentu, yang paling duluan tiba gelombangnya ya gelombang atau sinar refraksi gitu. Ya setelah melewati jarak kritisnya ini. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini adalah titik potong bagaimana kurva sinar seismik refraksi memotong di sumbu Y ya pada saat X sama dengan 0. Nah, di sini pada saat X sama dengan 0 diperoleh waktu T-nya sama dengan 2H1 kali akar 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat. H1 itu adalah ketebalan lapisan 1. V1 ini adalah kecepatan lapisan 1. Kalau V2 ini adalah kecepatan lapisan 2. Nah, ini T atau waktu tempuh ya, atau waktu tiba pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan 2H1 akar ini. Ya, jadi ini
bagaimana kita menghitung waktu untuk yang sinar refraksi ini. Oke, nah kemudian saya lanjut lagi ya. Nah ini ya dari sini juga bisa kita peroleh hubungannya ya. Ini kita peroleh ini adalah untuk yang full-nya. Ini pada saat persamaannya tidak sama dengan 0 X-nya. Ya, ini bisa kita buat persamaannya di sini. T sama dengan X per V2 tambah 2H1 kali akar 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat. Untuk persamaan garis kurva sinar refraksi ini. Begitu X-nya sama dengan 0 di sini, ininya kan jadi 0 nih. Maka menjadi tinggal ini persamaannya gitu ya, tinggal 2H1 sama dengan akar dari 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat ya. Jadi TX diagram ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui ketebalan lapisan. Kita bisa menghitung H kan, baik ketebalan lapisan 1 kita sebut H1 atau ketebalan lapisan 2 kita sebut H2. Jadi tolong dibedakan ketebalan dengan kedalaman. Ya, kalau ketebalan itu tiap lapisan, kalau kedalaman itu kumulatif dari permukaan sampai ke kedalaman tertentu. Ya, jadi ini bagaimana kita mempelajari 3 sinar. Ya, ada sinar langsung, sinar refleksi, sinar refraksi. Nah, pada kuliah ini kita mempelajari sinar refraksi. Ya, oke. Baik, selanjutnya lagi. Nah, ini gambarannya. Bisa kita lihat di sini. Ini bagaimana kalau kita simulasikan gitu ya. Di sini ada sumbu Y ini adalah dalam waktu ya. Kemudian ini adalah stress seismiknya. Ada gelombang langsung, kemudian ada gelombang refleksi dan juga ada gelombang refraksi gitu ya ketika kita melakukan pengukuran. Nah, kira-kira gambarannya itu adalah seperti ini gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ini kalau kita simulasikan bagaimana reflected wave, bagaimana head wave, ya, bagaimana refracted wave, dan bagaimana direct wave atau gelombang langsung, gelombang pantul, dan gelombang refraksi gitu ya. Nah ini kalau dalam bacaannya ini satu trace seismogram atau wiggle-nya seperti ini gitu ya. Kita bisa lihat yang paling duluan tiba kalau di sini masih direct wave. Di belakangnya reflected karena reflected dengan direct ya itu kan asimptotik, tidak pernah berpotongan. Tetapi pada jarak tertentu yang paling duluan muncul ternyata adalah refracted gitu. Ya kalau yang ini paling dekat dengan stasiun atau dengan sumbernya di sini gitu ya. Ini yang paling duluan adalah daerah. Kemudian pada jarak tertentu ternyata refracted wave atau sinar refraksi yang paling duluan tiba ke stasiun tersebut. Gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, misal kita ke lapangan nih, mengukur seismik refraksi, ya pakai palu misal, kemudian pakai plat besi, kemudian jarak antara geofonnya atau receivernya itu 50 meter. Misal ini yang sangat, misal sumbernya sebelah sini, ya relatif, misal sumbernya di sini nih. Nah kita pukul palunya di sini, misal, ya, drag palu gitu ya, pukul. Nah ini jarak antar titiknya itu 50 meter, ya. Ini 50 gitu ya. Oke, ini ada sampai 800 meter. Ketika dipukul palu di sini, maka yang paling dekat stasiunnya itu adalah yang di sini. Ini paling dekat. Sehingga waktu tiba gelombangnya juga paling duluan. Kemudian stasiun kedua, ini waktu tibanya saya pick ya. Ini kira-kira ini di sini. Ya, paling duluan. Makin jauh dari sumbernya, maka waktu tibanya juga akan semakin lambat. Nanti kita lihat mana direct wave atau sinar langsung, mana dia sinar refraksi. Ini sudah saya pick dulu warna merah. Ya. Oke, nah dapat seperti ini. Oke, nah dari sini apa yang harus kita lakukan? Ya kita plot ke kurva ini, yang kanan ini ke kurva TX diagram. Nah, ini kan jaraknya udah ada nih 0,50 sampai 800 meter. Nah, ini misalnya 200 meter. Tadi ngepick tak? Nah, kita ngepick kan waktu tibanya nih, first break-nya, waktu tiba atau first break-nya, yang pertama kali muncul gelombangnya, usikannya, kita plot di sini nih, 1.
Nah, sumbu Y adalah waktunya kan, sumbu X adalah jaraknya. Ini misal di 50 meter, ini berapa ini? Nah, kira-kira sekian detik. Kemudian di 100 meter di sini, terus di pick ya, diplot ke TX diagram, diplot, sampai 800 meter. Yang ini dapat ini, kan, diplot. Kemudian kita tarik garis. Ternyata ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana tipikal dari kurva sinar langsung, bagaimana tipikal dari kurva sinar refraksi, bagaimana tipikal dari kurva sinar refleksi. Oke, kita plot. Yes, kita plot di sini. Nah, kita tarik garis. Dapat 1, dapat 2. Nah, ini adalah sinar langsung nih kurvanya. Kalau yang ini jelas, ini adalah sinar refraksi. Ya, dia memotong di sini, kemudian memotong di X sama dengan 0, T-nya 0,28. Nah, oke, kalau sudah gini enak. Misal di sini nih, pada saat X sama dengan 0 untuk persamaan kurva sinar refraksi, sehingga pada saat X sama dengan 0, ya ada persamaannya yang sebelumnya. Nah, masih ingat kan persamaannya apa di situ? Ya, kita coba hitung. Pak, untuk apa kita menghitung di sini? Untuk menentukan kedalaman, bukan kedalaman, ketebalan lapisan 1, H1. Ya, masih ingat nggak rumusnya nih? Oke, ini kita tentukan dulu lah. Ini punya 2 kemiringan. Slope dari garis tersebut. Kalau 2 kemiringan, ini 1, 2. Artinya kita di bawah permukaan kita punya 2 lapisan. Jadi kemiringan garis yang kita plot di TX diagram ini, itu merepresentasikan banyaknya lapisan di bawah permukaan kita. Nah, berarti di sini lapisannya ada 2. Ini 1, ini 2. Ya, jadi ada 2 lapisan. Oke, saya lanjut. Ini P1 itu 1 slope, kemudian ini adalah V2 itu sama dengan 1 slope, jadi ada 2 kemiringan. Kemudian ini adalah pada saat X sama dengan 0, maka dapat diperoleh di situ, ya. Nah, pada saat X sama dengan 0, maka tinggal suku yang ini, 2H1 dikali akar 1 per V1 kuadrat, dikurangi 1 per V2 kuadrat. Ya, bisa kita lihat. Nah, kita masukkan rumusnya nih. T-nya ada kan 0,28. H1-nya yang dicari. P1-nya dari mana? Nah, P1-nya dari kemiringan ini. Nih, kemiringan. Tangan sial kan bisa dihitung nih. Kemiringannya udah ada nih. Tuh. Ya, berarti Y per X dia berarti 0,42 dibagi 0,42 dibagi 250 gitu ya. Itu 1/1-nya berarti tinggal dibalik 250 dibagi 0,42 berapa. Nah, ini dapat diperoleh V1-nya, masukin ke rumus. Nah, V2-nya dari mana? Dari kemiringan garis yang 2 ini. Jadi V2 sama dengan 1 per slope-nya. Berarti ini nih V2-nya. Berarti bisa kita tulis V2 berarti kemiringannya 0,34 per 500. Kalau 1 per kemiringan berarti 500 dibagi 0,34. Dapatlah itu V2. V1-nya sudah dapat dari kemiringan gradien ini. V2-nya sudah dapat dari kemiringan gradien ini. Maka tinggal masukkan ke rumus ini. V1-nya, V2-nya, dan T. T-nya adalah di sini 0,28 pada saat memotong sumbu Y ya pada saat X sama dengan 0. Ya. Oke, bisa kita lihat ya. Memotong sumbu T kita masukkan H-nya berapa kira-kira? Ya. Nih, kalau Anda hitung sendiri ya, kira-kira H-nya berapa ini? T-nya 0,28. Ini 1 per P1 kuadrat berarti kan 500 dibagi 0,34 ya, dikuadratkan, dikurangi ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, Anda bisa menghitung sendiri kira-kira berapa H1-nya gitu ya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit ya, karena rumusnya cukup sederhana gitu ya. Jadi V-nya dapat dari kemiringan kurva ini. Kemiringan kan masih ingat ya, tangan sial kan. Tangan itu kalau kita punya sumbu X, sumbu Y, sumbu R, Pitagoras, berarti kan kalau tangan itu adalah Y dibagi X. Nah, artinya yang di depan ini. Jadi berarti ini bagi ini bagi ini. Oke. Saya lanjutkan lagi. Ini atau ini persamaannya kalau lebih complicated lagi gitu ya, mungkin nggak perlu. Nah, kalau terjadi refraksi, itu aplikasinya untuk apa? Gitu ya, seismik refraksi ini aplikasinya untuk apa? Yang pertama adalah survei seismik refraksi ini menyatakan 2 informasi utama yang sangat penting. Dari survei seismik refraksi, kita ingin tahu struktur kecepatannya,
Nah, digunakan untuk menduga tipe batuan, batuannya apa. Kemudian kita ingin tahu kedalaman sampai batas lapisan. Bagaimana perubahan litologi, bagaimana muka air bawah permukaan, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, misal kita melakukan pengukuran di lapangan, kemudian kita dapat nilai kecepatan gelombang P atau pipe, misal ini dalam kilometer per detik, gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan gelombang seismik untuk beberapa batuan. Nah, ini tipe batuannya. Misal kita punya tipe batuan yang sedimentasi belum terkonsolidasi, ya, artinya masih lunak. Ya, ada clay, misal 1 sampai 2,5 km per second. Ada sand, itu pasir yang kering, misal dry, gitu ya. Ini 0,2 sampai 1. Ada pasir yang tersaturasi, ada 1,5 sampai 2 km per second ya kecepatannya. Nah, misal ini dari penelitian ataupun dari referensi ya, kita mengukur di lapangan, kita bandingkan dengan penelitian hasil sebelumnya atau referensi, kira-kira kecepatan yang kita peroleh di lapangan itu ekuivalen dengan batuan apa. Kemudian juga di sini ada batuan sedimen. Misal batuan sedimen itu apa aja? Ada anhidrit, misal ada chalk gitu ya, ada coal, ada dolomite, ada limestone, ada shale, ada salt, dan ada sandstone. Ya, ini bisa kita di sini batuan sedimen, ya, kecepatannya seperti ini. Kemudian juga ada batuan beku, ya, igneous, dan juga batuan metamorf, ya, biasanya di gunung api, batuan yang keras lah ya. Itu adalah batuan beku dan batuan metamorf. Apa aja? Batuan basaltik, granit, gabbro, salt, ultramafic, gitu ya. Nah, ini kecepatannya seperti ini. Dan juga batuan lain ya, dan juga ada parameter fisik lain. Udara, gas alam, es, air, dan minyak gitu ya. Nah, ini kira-kira aplikasi dari survei seismik refraksi. Digunakan untuk menduga tipe batuannya apa di bawah permukaan kita. Kemudian kita ingin tahu kedalaman sampai batas lapisan. Ya, jadi kalau seismik refraksi itu memang cocoknya untuk yang perlapisannya itu layering gitu. Ya, jadi tidak homogen. Layering kayak kue lapis gitu ya. Nah, itu cocok kita menggunakan metode seismik refraksi ini untuk menduga ketebalannya, kemudian tipe batuannya, muka air bawah permukaan, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini ada tantangannya juga gitu ya. Kalau di seismik refraksi ini itu ada yang namanya lapisan multiple atau berlapis. Jadi seismik refraksi ini bisa mendeteksi lapisan multiple. Ya. Nah, kecepatan dengan mudah diperoleh dari kemiringan diagram TX. Ya, misalnya ini kita punya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapisan. Lapisan pertama kecepatannya V1. Lapisan kedua V2, lapisan ketiga V3, lapisan keempat V4, di mana terhadap kedalaman kecepatannya itu bertambah besar. V2 lebih besar daripada V1, V3 lebih besar daripada V2, P4 lebih besar daripada V3, misal. Lapisan pertama ketebalannya misal adalah H1, kemudian lapisan kedua H2, lapisan ketiga adalah H3. Ya, nah ini adalah sumbernya. Kemudian ini ada lintasan sinar gelombangnya seperti ini. Ya, nah kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4 lintasan, ada lapisan 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita buat TX diagramnya, sumbu X adalah jarak, sumbu Y adalah waktu tempuh. Nah, kalau kita plot ya hasil pengukuran di permukaan, nanti kita akan punya seolah-olah seperti ini diagramnya nih. Kurvanya seperti ini. Jadi ada beberapa kemiringan kurva. Kurva 1 kemiringannya 1 per V1, kurva 2 kemiringannya 1 per V2, kurva 3 kemiringannya 1 per V3, kurva 4 kemiringannya adalah 1 per P4. Ya. Nah, ini punya 4 kemiringan ini artinya bahwa menggambarkan di bawah permukaan kita itu ada 4 lapisan yang berbeda. Ya, ada lapisannya dengan kecepatan yang berbeda. Ada V1, ada V2, ada V3, dan ada P4. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kecepatan lapisan tidak mudah ditentukan. Ya, bisa kita lihat di sini. Ingat kembali rumus yang tadi ya. Nah, ini kalau matematisnya seperti itu. Tapi ada yang lebih mudah ini, yang tadi ya. Nah, misal ini untuk lapisan pertama sama dengan 2H1 kali akar 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat. Jadi H1-nya bisa kita tentukan ketebalan lapisan satunya. Nah, ini H1-nya kan tadi seperti yang contoh tadi ya. H1 sama dengan T dibagi 2 kali akar 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat atau sama dengan ini. Nah,
Ini diperoleh dari mana V1-nya? Dari kemiringan ini, ya, kemiringan ini. Itu untuk V2-nya. Ini baru ketebalan lapisan 1. Kita ingin tahu ketebalan lapisan 2, 3. Kalau kita tahu ketebalan lapisan 1, 2, dan 3, nah kita bisa menjumlahkan ketebalan itu sehingga kita memperoleh kedalaman nantinya. Misal seperti ini. Ini untuk yang waktu T-in T2 atau waktu tempuh yang kedua. Nah, yang ini ya, pada saat X sama dengan 0, diperolehlah sama dengan 2H1 kali akar 1 per V1 kuadrat dikurangi 1 per V2 kuadrat ditambah 2H2 ya, kali akar 1 per V2 kuadrat dikurangi 1 per V3 kuadrat. Dapat seperti itu. Ya. Nah, sambungkan H1 dan selesaikan lapisan ke-1. Gitu ya. Nih, H1 selesai, masukkan ke sini. Nah, perhatikan H1, H2 merupakan ketebalan lapisan, bukan kedalaman batas lapisan. Ya, jadi kedalaman dasar lapisan itu ada 3 puncak lapisan, 4 sama dengan H1 tambah H2 tambah H3. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tiap metode itu tentu kita ada kendala gitu ya, ada tantangan yang memang kita harus hadapi ya, kita harus selesaikan solusinya. Jadi kendala dalam seismik refraksi adalah metode ini hanya bekerja jika semakin dalam lapisan kecepatannya bertambah. Jadi harus gradien kecepatannya naik terhadap kedalaman, baru metode ini dapat bekerja dengan baik. Jadi tidak bisa mendeteksi lapisan dengan kecepatan rendah. Jadi misal kita punya 3 lapisan gitu, lapisan 1 V1, lapisan 2 V2, lapisan 3 V3 misal. Nah, tiba-tiba yang V2-nya itu lebih kecil daripada V1. Tetapi V3 lebih besar daripada V2. Nah, itu agak sulit seismik refraksi bekerja di situ. Ya. Nah, kendala lain adalah bahwa metode seismik refraksi ini ya itu tidak bisa mendeteksi lapisan tipis. Misal yang tadi ada 3 lapisan. Kalau lapisan 1 tebal misal, lapisan 2 ternyata tipis. Lapisan 1 misal tebalnya 5 meter, lapisan kedua tebalnya hanya 1 meter, lapisan 3 tebalnya 5 meter. Nanti seolah-olah lapisan kedua yang tebalnya 1 meter seolah-olah tidak kebaca. Jadi seolah-olah hanya 2 lapisan yang seharusnya 3 lapisan. Karena ada lapisan tipis yang tidak kebaca, itu lapisan yang kedua. Ya. Nah, kemudian juga memerlukan lintasan survei yang multiple. Artinya, ini memastikan batas lapisan atau interface merupakan horizontal. Kemudian penentuan arah deep actual bukan hanya upper deep. Nah, kemudian juga tantangan lain adalah lapisan tersembunyi ya atau hidden layer ya, lapisan tersembunyi. Ada 2 kasus di mana interface seismik tidak akan terciptakan oleh survei seismik refraksi. Nah, yang pertama adalah lapisan tersembunyi disebut dengan hidden layer proper dan juga lapisan dengan kecepatan rendah ya. Misal ini lapisan dengan kecepatan rendah ya. Gambarannya ini ya, V1, kemudian V2 ternyata lebih rendah daripada V1, tetapi V3 lebih besar daripada V2. Ini agak sulit ya, bagaimana metode seismik refraksi bekerja di keadaan seperti itu gitu ya. Nah, jika lapisan mempunyai kecepatan rendah dibandingkan lapisan di atasnya, maka di sini tidak ada refraksi kritis, kemudian sinar refraksi akan membelok ke arah normal, kemudian tidak akan ada segmen refraksi pada diagram TX, kemudian juga diagram TX ke arah kanan akan diinterpretasikan sebagai 2 lapisan, kemudian kedalaman sampai 3 lapisan, dan ketebalan lapisan 1 akan menjadi besar. Jadi seharusnya ini 3 lapisan, ternyata karena ada lapisan kecepatan rendah gitu ya di bawahnya, maka tidak terdeteksi di TX diagram. Jadi di TX diagram ini hanya ada 2 slope kemiringan yang seolah-olah hanya ada 2 lapisan aja, karena kemiringan kurva yang berbeda kan mencerminkan banyaknya lapisan. Nah, di sini hanya ada 2, padahal itu ada 3 gitu ya. Nah, itu bagaimana lapisan kecepatan rendah. Nah, lapisan kecepatan rendah sendiri penyebabnya apa? Itu bisa aja lapisan sand, pasir di bawah clay gitu ya. Claynya di atas, sandnya di bawah gitu ya. Kemudian batuan sedimen di bawah batuan beku, bisa aja. Batuan bekunya di atas,
ya mungkin di daerah vulkanik, ya, igneous, kemudian di bawahnya batuan sedimen. Juga kadang-kadang sandstone di bawah limestone atau batu pasir itu di bawah limestone atau gamping, ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Nah, ini konsultasikan dengan data geologi. Nah, ini untuk mengetahuinya ada lapisan kecepatan rendah di situ adalah satu, konsultasikan dengan data geologi. Data geologi itu apa aja? Ya, kita cek data borehole atau log, kemudian juga kita cek data penambang geologinya, kemudian kita cek juga di situ adalah peta geologinya, gitu ya. Itu untuk mengetahui kira-kira seperti apa di bawahnya, ya. Kemudian itu kira-kira gambarannya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya lapisan tersembunyi, ya. Jadi tadi kan lapisan rendah berkecepatan rendah, kemudian lapisan tersembunyi atau hidden layer, ya. Jadi sinar refraksi ini kadang-kadang mendahului sinar langsung, ya, pada crossover distance. Kemudian sinar refraksi kedua mengambil alih sinar langsung pertama jika lapisan kedua tipis, kemudian juga lapisan ketiga mempunyai kecepatan yang tinggi. Ya, misal seperti ini nih, lapisan tersembunyi. Ini P1, kemudian P2 lebih besar daripada P1, P3 lebih besar daripada P2. Tetapi yang lapisan keduanya tipis, sehingga seolah-olah dia hanya dua lapisan di TX diagramnya. Padahal sebetulnya ada tiga lapisan. Ya, jadi itulah tantangan, ya, kendala, ya, dari dari gambaran di sana. Kemudian ini gambarannya, ya, bagaimana ada direct ray, ada refracted, dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana kita meningkatkan untuk mendeteksi lapisan-lapisan tipis tersebut. Ya, biasanya kita mengubah kalau di lapangan mengukurnya jarak spasi receivernya atau geofonnya itu dibuat lebih rapat. Jadi resolusinya lebih rapat, gitu ya. Jadi seringkali kecepatan dekat permukaan ini mempunyai kecepatan yang sangat rendah. Ya, jadi kalau lapisan yang paling atas tanah itu kan biasanya ada lapisan labuk, gitu ya, ada soil atau subsoil, ya, itu yang paling atas. Nah, lapisan ini kemungkinan kurang menarik kalau kita melakukan seismik refraksi karena bisa mengatenuasi atau menyerap energi gelombang. Tapi berkenaan dengan kecepatan rendah diperlukan waktu yang signifikan untuk mengatasinya. Misal seperti ini nih. Titik-titik ini adalah titik-titik ini adalah titik-titik pengukuran di permukaan. Nah, kalau yang ini rapat sekali nih titik pengukuran di permukaannya. Jadi semakin rapat jarak antar titik receivernya, jarak titik antar geofonnya, maka detectability-nya, kemampuan untuk mendeteksi lapisan-lapisan di bawah permukaannya itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Mungkin lapisan-lapisan tipis yang tersembunyi juga akan terdeteksi dengan baik kalau jarak antar geofonnya atau receivernya itu sangat berdekatan. Tetapi kalau pengukuran di lapangannya jarak antar geofonnya terlalu jauh, ya ini agak sulit nih. Yang seharusnya di sini ada satu, ya kurva, dua, tiga. Nah, ini hanya satu, dua. Ya akan hilang satu lapisan karena jarak antar titiknya pengukurannya itu terlalu jauh. Gitu ya, misal kalau refraksi, bisa kita punya alat itu minimal 24 channel receivernya, ya. Jarak antar titiknya misal itu 10 meter, berarti kan bisa punya 240 meter bentangan gitu. Nah, kemudian juga bisa aja kita set jarak antar titiknya 5 meter, jadi 5 kali 24, 520 meter totalnya, jadi lebih rapat. Nah, keunggulannya adalah bisa mendeteksi kira-kira lapisan tipisnya itu muncul. Ya, kalau ini kan seharusnya tiga, itu ini cuma dua yang terdeteksi. Padahal di bawah permukaannya itu ada tiga lapisan. Ya, karena pengukurannya jarak spasi antar geofonnya lebar, maka resolusinya kurang gitu. Ya, sehingga kurang bisa mendeteksi lapisan-lapisan yang ini yang lebih tipis. Nah, untuk interpretasi data dengan benar, lapisan ini harus dideteksi, gitu ya. Jadi kurangi jarak spasi antar geofon yang dekat dengan sumber. Oke,
Kemudian selanjutnya ini tipe survei ya. Mungkin di sana di Unpati apakah sudah ada alat seismik refraksi belum di sana? Halo, atau sudah pernah akuisisi data di sana? Halo, adik-adik, apakah selesai kedengaran? Beneran Pak, Ya, Pak. Bagaimana Saudara Wahyu pernah akuisisi data apa aja di sana? Yuk, Wahyu. belum sepertinya Pak, karena baru pengenalan saya. Oke, tapi mungkin alatnya sudah ada ya di sana ya. Oke, mestinya udah ada. Nah, Ya ini Pak. contohnya ya, kalau survei seismik refraksi ya, ini kita tipe paling sederhana dan murah itu disebut dengan hammer seismic survey. Artinya peralatannya cukup, ini ada palu ya, kemudian juga ada plat baja. Jadi Anda nanti mukul, ting gitu ya. Kalau tenaganya kuat, maka dia akan membangkitkan gelombang seismik refraksinya juga cukup kuat gitu. Nah, ini adalah geofone receivernya. Kemudian dia akan menjalar gelombang seismiknya, ya terutama gelombang refraksi yang sinar refraksi yang kita teliti nanti ya. Nah, tumbukan palu dan plat baja merupakan waktu T sama dengan 0. Kemudian waktu tiba pertama dibaca secara digital atau diduga dari seismogram. Karena ayunan palu adalah bebas, hanya diperlukan satu geofone. Bisa digunakan geofone lebih dari satu. Jadi geofone itu bisa banyak yang tadi saya bilang. Mungkin bisa 24 channel ya, 24 alat. Satu garis, satu line. Ya, asal kuat aja, nah mukul palu ke plat besinya, dreng gitu ya. Nah, ini bisa digunakan geofone lebih dari satu, tapi geofone tunggal harus sepanjang atau linear terhadap perpotongan. Oke. Kemudian tipe survei, jarak maksimum alat dapat berfungsi yaitu berdasarkan sensitivitas dari sistem, kemudian kekuatan pukulan dari palu, kemudian juga jumlah noise ya. Jadi angin yang menggoncang pohon itu juga noise, sebaiknya dihindari pada saat pengukuran, mobil, orang berjalan, aktivitas lalu lintas kendaraan dan lain-lain juga dihindari pada saat pengukuran karena itu dianggapnya noise. Kemudian survei mungkin bisa dilakukan pada malam hari untuk meminimisasi noise, tapi ini safety-nya mungkin harus diperhatikan ya kalau mengukur malam. Mungkin noise-nya rendah, tapi safety-nya mungkin harus diperhatikan. Kemudian seringkali rasio signal to noise itu sangat rendah gitu ya, maka diperlukan ada yang namanya stacking. Seringkali digunakan untuk membantu delineasi waktu tiba gelombang untuk dijumlahkan. Kemudian untuk general rule of thumb-nya bahwa geofone array itu harus 10 kali kedalaman target batas lapisan. Nah, misalnya target kita 10 meter nih ke bawah, berarti jarak terjauh geofone-nya itu harus 100 meter. Karena target kedalamannya kan 1/10 dari geofone array-nya, dari bentangan alatnya itu, gitu ya. Secara teori, gitu ya. Nanti di lapangan ya mungkin lebih dangkal lagi, gitu ya. Karena kalau di lapangan tidak seideal kita mendesain, tidak seideal pada saat kita berdasarkan teori ya. Kalau di lapangan mungkin perlu improve nanti. Oke. Nah, kemudian juga 100 meter merupakan tipe dari batas atas panjang lintasan. Jadi hammer seismik cocok untuk lapisan dangkal kurang dari 10 meter. Jadi kalau terlalu jauh, geofone array-nya mungkin energi yang Anda pukul ke plat besinya nggak nyampe ke yang paling jauh. Kecuali kalau source-nya bukan palu, kalau vibrosis atau blasting atau dinamit ya mungkin nyampe energinya, tapi kalau plat besi mungkin Anda harus keras-keras sekali gitu. Ya. Oke, kemudian tipe survei lainnya ya ada blasting atau ledakan menghasilkan sinyal yang jauh lebih kuat. Nah, ini bisa mendeteksi fitur yang lebih dalam, sering melibatkan explosion air ya, lebih murah. Kemudian geofone atau seismometer sering dihubungkan secara tanpa kabel. Jadi alatnya itu bisa digunakan, ada yang sekarang menggunakan kabel dihubungkan antar geofone-nya. Nah, sekarang ini udah tanpa kabel atau wireless juga ada ya. Kemudian juga ada survei marine di laut ya, kadang-kadang menggunakan blasting source-nya, kemudian tekanan udara atau airgun, pengisian tegangan tinggi dan banyak tipe lainnya. Nah, ini kalau di laut itu receiver-nya namanya hidrofon. Kalau di darat namanya geofone. Ya. Nah, ini biasanya menggunakan hidrofon kalau di laut ya. Nah, respon terhadap perubahan tekanan itu gelombang P biasanya, kemudian juga ada respon sering kali dilakukan ketika kapal bergerak.
ya. Kemudian ini gambaran ilustrasi survei seismik refraksi. Ini orang, ini palu, ini plat besinya dipukul, trung, ya ini yang segitiga kebalik merah, ini geofon yang merupakan receiver, penerima ya ketika gelombang dibangkitkan. Ya, ini gambaran seismik refraksi. Sumbernya tidak hanya palu dan plat besi, bisa dinamit, mungkin targetnya lebih jauh, lebih dalam. Bisa blasting juga, ledakan, dan juga bisa menggunakan vibroseis. Ya, kalau di laut namanya bukan geofon receivernya, namanya hidrofon. Ya, oke, selanjut lagi. Ini layout seismik refraksi. Mungkin suatu saat Anda ke lapangan gitu ya. Di sini ada yang operatornya, seismograf di sini, digitizennya, biasanya ready, ya. Pukul langsung kan di sini ada trigger covernya itu siap pukul tuk gitu kan langsung mereka geofonnya sampai ke geofon yang paling ujung kayak mereka kayak pukul shoot ke sini ya. Nah ini tujuannya adalah bagaimana kita mengetahui lapisan bawah permukaan ya, misal ini soil, ini adalah bedrock ya, baik untuk keperluan geoteknik itu penting, kita ingin tahu bedrocknya di mana nih supaya nanti pancangan bangunan infrastrukturnya itu ke bedrocknya. Kemudian ini untuk yang studi yang lebih dalam lagi sampai ke lapisan kerak ya, menggunakan data-data kegempaan, menggunakan fase-fase gelombang yang melewati lapisan kerak gitu ya, ada PG, ada PMP, ada PN. PG itu adalah gelombang langsung di lapisan kerak, namanya PG. Kalau PMP itu fase gelombang yang dipantulkan antara kerak dan mantel di lapisan kerak. Kalau PN itu adalah fase yang direfraksikan di batas kerak dengan mantel, itu adalah PN. Nah ini gambarannya kira-kira survei seismik refraksi itu kan, bagaimana kita ingin tahu lapisan bawah permukaannya. Ya. Kemudian ini kalau di lantai samudra ya, ini menggunakan vessel, menggunakan kapal laut, sumbernya adalah airgun. Kemudian receivernya hidrofon, dalam satu jajaran hidrofon array ini kita sebut sebagai streamer, ya streamer cable bisa seperti ini. Oh kan, airgunnya digetarkan akan membangkitkan gelombang, ada yang dipantulkan, ya, ada yang direfraksikan nih, kayak gini direfraksikan. Oh, ada reflected, ada refracted ya. Ini adalah refraction ya di lantai samudra. Ini kalau ini jauh targetnya dalam ya. Oke, jadi ini ringkasannya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama bahwa survei seismik refraksi ini utamanya digunakan untuk mendeteksi secara kasar lapisan interface yang memisahkan lapisan dengan kecepatan seismik yang berbeda. Kemudian yang kedua, metode seismik refraksi menggunakan headwave yang dibangkitkan oleh sinar kritis yang menjalar tepat di bawah interface. Headwave ini meninggalkan interface pada sudut kritis. Kemudian juga hasil refraksi seismik biasanya diinterpretasikan setelah diplot di diagram TX tadi. Oke, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya kira pertemuan sore ini cukup gitu ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Kalau Cukup tidak jelas, ada, Pak. suara saya jelas nggak? Clear ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Clear, Pak. Jelas, Pak. Nanti bahan-bahannya saya upload deh di grup ya. Silakan on cam, mau saya ambil fotonya nih. Oke, kameranya silakan di on kan. Oke. Akan jadi kenal nih. Oh, ada siapa aja ya. Oke, baik. Mungkin suatu saat ketemu dengan saya di mana gitu ya. Baik, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nanti bahan-bahannya saya kirim ke WA Group ya. Selamat belajar dan beraktivitas ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Selamat, Pak. Waalaikumsalam, Mari. Pak. Sore, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Mari. Pak.